Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, dan sana pandangan, ketemu lagi kita di program Pojok UMKM. Udah sampai di edisi 5 Februari 2025. Alhamdulillah di luar sana kayaknya hujannya sudah mulai reda walaupun masih ada gerimisnya ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat dengerin kita di 92,4 MHz. Bisa dengar dan saksikan kita juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk program Pojok UMKM kali ini juga bisa disaksikan melalui channel YouTube Pro 4 RRI Padang. Searching aja di YouTube dan sana pandang Pro 4 Padang. Dan untuk hari ini kembali kita ajak ngobrol salah satu pelaku UMKM yang ada di Kota Padang. Ya, ini ada pasangan muda nih yang ternyata sudah memulai bisnisnya. Seperti apa mereka suka dukanya menjalani bisnis ini. Siapa tahu nanti bisa menginspirasi dan sana pandangan juga. Nanti bisa telepon di 812414 atau bisa WhatsApp dan telepon juga di 08166 09240. Kita sapa terlebih dahulu, ini ada Arya sama Yori. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun Yori, suaranya lembut banget sih. Oke, Arya sama Yori. Mereka berdua ini adalah owner dari YNY ya. Dari namanya aja aku udah penasaran ini. Kenapa YNY? Y ini kenapa dan kenapa gitu ya artinya? Gimana Arya? Atau Yori? YNY itu jadi sebenarnya itu inisial nama kita. Inisial nama? Y sama Y. Jadi Y itu dalam bahasa Inggris Y kan. Jadi Y dan Y. Y itu nama kecil abang di rumah, Yaya. Terus nama saya Yori. Oh gitu. Kirain nama mantan. Ini kan A. Seharusnya ENY ya. Ternyata iya ya. Yahya dan Yori. Nama panggilan Yahya kalau di rumah. Jadi YNY. Oh, bukan kenapa dan kenapa ya. Oke, jadi usaha ini sendiri udah sejak kapan sebenarnya dijalankan? Baik, usaha dari YNY itu udah berjalan dari 2021 Kak. 2021? Ya. Wah, udah lama juga, udah hampir 4 tahun ya? Ya, alhamdulillah. Kami berdiri di 1 Ramadan tuh Kak. Di 1 Ramadan? Ya, awalnya tuh kami merintisnya karena rumah dekat masjid. Jadi pas 1 Ramadan kan awalnya kita berjualan takjil. Diselingi orang tua jual takjil dan selingi dengan berjualan dengan usaha boba dulu Kak. Kami jualan boba dulu. Baru selesai habis lebaran baru burger muncul setelah boba. Berarti YNY produk pertama yang ditawarkan adalah produk minuman boba. Baru ditambah dengan cemilan, burger gitu ya. Dan teman-teman yang sekarang udah nggak burger lagi aja ya. Udah banyak variannya sekarang ya. Oke, jadi kurang lebih 4 tahun usaha ini dijalankan dengan menjual minuman awalnya. Terus sampai 4 tahun sekarang udah mulai banyak varian produk yang ditawarkan ke konsumen. Apa aja best sellernya? Tetap minuman sama burger apa gimana? Best seller kami itu tetap minuman Kak. Yaitu ada coklat dan es kopi susu. Tapi kami ada varian burger, kami udah upgrade sekarang, yaitu ada burger spesial. Bukan hanya chicken dan beef burger aja. Terus? Kami ada hot dog juga dan kentang goreng juga. Oke, jadi isiannya gitu ya, di-upgrade lagi. Oke. Varian rasanya. Tapi itu dengan pilihan saus yang bisa di-custom juga nggak sih? Buat sementara kami saus dari kami pribadi Kak, dari sendiri YNY punya saus sendiri gitu. Jadi untuk customnya belum ada varian yang lain-lain, dalam artian belum ada varian yang bisa dipilih sausnya Kak. Tapi varian untuk apanya ada. Berarti sausnya produksi sendiri? Oh, bukan saus jadi. Misalkan sekarang orang biar lebih instan aja kan. Biasanya kan saus yang disuka banyak orang gitu. Ya, ada berapa kami yang pakai jadi Kak. Oh, ada juga yang racikan sendiri gitu. Tapi varian sausnya itu masih yang original gitu lah ya. Belum ada yang misalnya mentai, belum ada ditambah yang lain, itu masih belum. Kita tunggu upgrade-kan berikutnya ya. Karena kami riset pasar ya Kak. Karena pelaku konsumen di Kota Padang itu lebih suka dengan yang pedas-pedas gitu Kak. Makanya kami mencoba mengupgrade untuk yang lebih pedas lagi Kak gitu. Kalau bisa nanti kami mencoba level burger gitu Kak, level 1, 2, 3. Apalagi orang Minang suka yang pedas-pedas kan. Ya. Diselipin aja tuh cabai yang pedas banget ya. Kayak lebih nendang aja gitu kalau makan itu pedas ya. Benar Kak. Oke.
Jadi menarik ya. Tapi sebelum membuka sebuah usaha, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan? Salah satunya tadi riset pasar dulu ya. Terus apalagi kira-kira yang harus di-prepare? Mungkin ada di antara Dunsana kita yang mendengar di rumah pengen buka usaha tapi bingung mulainya dari mana startnya gitu. Gimana Yori? Untuk mulai dulu kita tuh sebenarnya dari abang dulu ya. Dulu pernah di Jogja, terus coba riset di situ, coba pelajari sistemnya, terus pulang ke Padang dicocokin sama selera Padang, cari-cari, baru kita mulai tuh riset pasar, terus ngitung-ngitung HPP segala macam, untuk lokasi juga. HPP ini? Harga pokok produksinya. Oh gitu, harga pokok produksinya kita sesuaiin dihitung-hitungin sama kantong rata-rata ini juga kan konsumen. Iya, iya. Ya baru kita cocokin sama apa yang kita pakai, terus jumlahnya gitu-gitu. Kalau penentuan produk dari awal udah, karena emang Arya dulu nih. Berarti di Jogja dulu emang ini juga? Bukan Kak. Alhamdulillah dulu Arya Jogja kuliah di Jogja dulu. Oh, kuliah di Jogja. Jadi kuliah sempat kerja juga sebelum selesai. Jadi pernah kerja di stick dan di tempat minuman juga Kak. Kedai kopi gitu. Jadi alhamdulillah dapat ilmu di sana. Mencoba, rencananya kan usaha ini emang niatnya di Jogja Kak. Oh gitu. Ya karena faktor corona ya Kak. Ya, oh iya. Ya itulah membatasinya. Membatasi Arya bakal, rencana itu bukan pupus sih Kak. Malahan Arya memindahkan ke Kota Padang gitu niatnya. Dan alhamdulillah orang tua mengizinkan juga untuk buka usaha di Kota Padang. Oh, oke. Tapi yang awal yang paling utama tuh yang harus kita siapkan itu modal Kak. Modal itu ya. yang sulit. Tapi kalau modal untuk buka usaha seperti ini di kisaran berapa itu? Kalau alhamdulillah kami dapat di kisaran itu 30 juta udah include semuanya Kak. 30 juta? Ya, 30 juta tuh udah dapat semuanya, dalam artian bahan baku dan peralatan lainnya seperti gerobak dan freezer dan lainnya udah. Oke, udah include itu udah semua. Include semuanya 30 juta. Oke, lumayan juga ya. Jadi kalau pengen buka usaha seperti ini, kurang lebih seperti itulah yang harus disiapkan dananya ya. Tapi buka usaha itu sebaiknya kita punya modal sendiri dulu atau kita bisa disupport sama perbankan atau di mana gitu? Sebenarnya kalau lebih bagusnya itu dana sendiri sih Kak. Dana sendiri ya. Tapi kalau terkendala dana itu lebih baik juga, kita kan bisa juga ada fasilitas dari pemerintah seperti KUR dan lain-lainnya. Itu bisa dimanfaatkan Ya, karena bunganya kan lebih kecil ya. Iya, dan itu bisa dimanfaatkan juga Kak. Baik. Tapi apa ya plus minusnya kalau buka usaha bidang makanan sama minuman ini? Plusnya itu banyak sih Kak gitu. Kalau plusnya itu yang pertama keuntungannya lebih teratur Kak, dalam artian terinci itu dan keuntungannya lebih besar dari pelaku usaha lainnya. Tapi untuk kendalanya itu kita harus memutar otak Kak. Per hari kita harus memikirkan gimana cara jual belinya harus cepat karena makanan kan, makanan tuh ada yang expire dan ada yang seperti sayur-sayuran tuh kan paling 1 hari terbuang gitu Kak. Gimana cara kita memutar otak supaya barang ini laku cepat gitu. Beda sama kayak kita jualan baju, jualan lain-lain elektronik. Betul. Itu plus minusnya. Kalau plusnya untungnya gede sih Kak. Oh ya. Ya. Iyalah udah 4 tahun lancar ya. Alhamdulillah. Apalagi ini jenis minuman yang kayak semua usia suka ya. Termasuk makanannya. Nah kalau untuk berbicara tentang harga, itu yang ditawarkan dari berapa nih misalnya minuman seperti ini? Kalau untuk harga dari minuman WNW itu dari kisaran 5.000 Kak. Hah? Ada 5.000 apaan? Itu ukurannya lebih kecil Kak. Cupnya. Oh, cupnya lebih kecil. Kalau varian rasanya tetap bisa didapatkan dengan varian Kak. yang sama. Boleh, bisa milih dari varian yang yang tersedia dari WNY. Kalau buat harga minuman itu kami dari 5.000 sampai 12.000 Kak. Oh, maksimal cuma 12.000? Iya, 12.000 itu ukuran besar Kak. Yang ukuran, kalau pemirsa mau tahu ukurannya itu sebesar gelas es teh yang paling besar. Jumbo? Ya. Wah, itu 12.000. 12.000 saja Kak. Tipis banget itu nggak sih untungnya? Enggak ya?
Karena jalannya cepet ya kalau Iya. makanan dan minuman ini. Iya. Kalau yang untuk ukuran ini ukuran apa namanya? Medium kah medium, atau Kak. large? Medium. Oh, ini medium namanya. Ini yang medium. Ukurannya oke. medium. Kalau yang ini? Harganya 8.000 Kak. Oh, aku mikirnya ini yang di atas 10.000 Nggak, gitu. ini karena malah 8.000 Kak. Ada yang lebih kecil lagi cupnya Ya, dari ini. Baru 5.000 Kak. Yang Berarti ada yang ukuran 5.000 cupnya 8.000 sama langsung 12.000. ya 8.000, 12.000 ya. Oke. Karena pemilihan target marketnya juga kali ya. Benar. Target marketnya siapa, Yori? Kalau target pasar kita ambilnya dari semua kalangan sih. Dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan ada juga konsumen loyal yang kayak oma-oma gitu yang Iya. udah tua, tapi dia mintanya nggak pakai gula gitu. Oh, Itu gitu. selalu langganan. Terus kalau demografinya ya di Kota Padang dulu saat ini targetnya. Terus kalau ada mahasiswa juga, kebanyakan kayak ada keluarga beli buat satu keluarga di rumah gitu. Oke. Apalagi kalau nggak salah titiknya itu dekat sama sekolah ya, SMP ya? Ya. Jadi itu lumayan jadi lokasi titik rame juga kan ya. Lokasinya ada di mana tepatnya? Untuk lokasi WNY itu berada di Jalan Andalas, di dekat SMP 31. Kalau lebih tepatnya itu di depan Kimia Farma Andalas. Oke. Atau di depan Bank BRI Andalas. Oke, jadi itu aksesnya juga gampang karena langsung berada di pinggir jalan ya. Ya, benar Kak. Dengan warna outletnya itu Warna biru Kak. biru ya. Ya, kami warna biru. Oke. Tapi penulisannya aku penasaran kenapa dipisah gini. Kemarin aku bingung nih nyebutinnya. WIW NY gitu. Ini gimana ya cara nyebutnya? Kenapa dipisah begitu sih secara pemenggalannya itu? Tadinya itu W-nya itu gede, terus A-I-E-nya itu kecil, jadi kayak Y biar tahu penjelasan buat Y, jadi NY gitu. Terus gitu. Coba ini branding logo lagi, terus akhirnya dibikin gede aja semuanya. Oke, siap. Ini banyak kan ya yang jual minuman seperti ini di Kota Padang. Tapi yang memang seriusin kayak nge-brandingnya dengan bikin logo nggak semua kan ya. Ada yang milih cupnya cup biasa aja kan. Ini menurut teman-teman ngaruh nggak sih brandingan logo ini dengan penjualan dan usaha yang dilakukan? Ngaruh banget Kak malan. Kalau karena kita pakai logo itu kita semakin pede jualan Kak gitu. Karena zaman sekarang ya Kak, ya bisa dibilang Gen Z ya gitu. Gen Z itu lebih suka mengkonsumsi, maksud itu lebih mengenyangkan snap story-nya atau story-story-nya gitu daripada perutnya dulu gitu. Jadi karena kita pakai logo, jadi kesannya itu kita dipromosin sama customer pun kita malahan bangga dan pede gitu Kak. Jadi tanpa iklan tanpa dibayar lah Kak jatuhnya Kak. Gitu. Iya. Tapi kalau kita nggak pakai logo, kita kan hanya minuman yang biasa aja gitu Kak. Dan orang-orang pada nggak tahu juga ini apa, ini minuman apa gitu. Oke. Semakin pede sih Kak, lebih tepatnya. Oke. Nah, emang logo ini sendiri kapan mulai adanya nih? Dari awal YNY ada apa gimana? Awalnya tuh logo kami sempat di-upgrade ya Kak. Awalnya bukan logo ini NY dulu itu ya? dari awal udah ada logo NY Kak, tapi karena momentumnya tuh pas Lebaran sih Kak, Lebaran 2022 ya. Jadi ada keluarga Mbak ya, istri dari abang itu ke Padang, itu pulang, terus melihat emang Mbak itu bagian dari kerja di net dulu gitu. Pernah kerja di net, bagian kreatif gitu Kak. Jadi melihat peluangnya ini besar gitu, dan Arya pun semangat, antusias untuk usaha. Nah, di 2022 itu Mbak itu berinisiatif membantu gitu bikin logo, dan terciptalah logo ini. Baik. Ini logo baru Kak. Logo baru dari yang awal gitu. Oke, Dari berarti yang sebelumnya. dari yang sebelumnya. Berarti ini udah kisaran berapa tahun ini? Dari 2022 udah. Oh, udah dari 2022 Ya, logo 2022. yang ini ya. Kayaknya udah pas gitu ya. Dah. Eye catching juga soalnya. Nah, ini baru kelihatan. Y dan Y-nya kelihatan ya. Kenapa namanya YNY kelihatan ternyata dari logonya. Ternyata emang sepenting itu ternyata ya branding logo ini. Karena setiap yang posting, wah itu
minuman di mana gitu ya. Ya, benar, Kak. Jadi bisa melekat juga di ingatan orang kalau logo begini nih YNY yang punya. Ya. Oke. Kalau sekarang itu totalnya udah berapa varian menunya, makanan sama minumannya? Kalau untuk minuman kami udah ada sebanyak 15 varian, Kak. Varian rasa. Iya, varian rasa aja, Kak. Kalau varian ukuran kami masih tiga, Punya 3. ya kecil, menengah, sama besar. Kalau untuk varian burger kami ada chicken burger, beef burger, hot dog, kentang goreng, beef spesial itu yang kami lagi up-upnya, Kak. Gitu, beefnya spesial tuh rotinya lebih besar, porsinya lebih banyak, dan isinya itu ada telur, kentang dan telur, keju dan pilihan rasa seperti chicken atau beef. Oke. Makin tinggi tuh nanti menaranya. Iya. Kalau Benar-benar, untuk makanan range harganya dari berapa tuh? Untuk range harga makanan kami dari 7.000, Kak. 7.000? Ya. 7.000 itu apa, sandwich? Ya, itu kami ada burger telur, Kak. Oh, burger Ya, telur ya. namanya. Burger Oke. telur. Itu harga 7.000. Kalau 7.000 itu standar yang jual sama abang-abang itu juga ya. Ya, Berarti benar, udah Kak. dapat di YNY dengan harga yang Ya, sama sama, ya. Kak. Oke, 15.000 udah dapat burger sama minum. Minuman, ya itu kami juga menjual dengan paket hemat jatuhnya, Kak. Oh, ada paket-paket juga yang ditawarkan. Jadi burger sama minuman itu kisaran harga dari 10.000 udah dapat. Dari 10.000 udah dapat, Kak. 10.000? Ya, itu dapat burger telur tadi sama minuman yang small. Oke. Ya. Kalau beli terpisah jadi 12.000 Ya. ya. Kalau beli paketan bisa jadi. Nah, itu strategi kami juga salah satunya, Kak. Mantep banget. Itu mah ramah di kantong banget ya. Ya, alhamdulillah, Tapi Kak. dari awal buka YNY itu harganya udah segitu tuh. Malahan lebih murah dulu awalnya, Kak. Di bawah itu lagi? Ya, di harga yang dulu tuh 10.000 itu udah dapat burger chicken sama minuman, Kak. Hah? Ya, di 2021, Kak. Untuk kami yang tidak pengusaha ini, kecil banget. Itu berapa modalnya satu burger? 10 udah dapat burger sama apa? Minuman sama burger. Sama burger. Iya. Wah, baru ke upgrade cuma 2.000 doang ya. Baru ada Oke. lagi. Tapi untuk penetapan harga itu sendiri ada pertimbangan-pertimbangannya nggak sih, Yori? Ada. Kalau pertimbangan harga kan kalau dihitung margin mungkin kecil ya. Cuman kalau dihitung perputaran atau skalanya ya bisa gede. Oke. Jadi kalau dalam pertimbangan harga itu kita ngikutin harga pokok juga sebenarnya, harga bahan baku. Makanya dari dulu sempat rendah terus naik itu sebenarnya ngikutin sama harga bahan baku juga. Oke. Terus strategi kita dalam netepin harga itu lebih ke subsidi silang juga. Jadi ada beberapa yang marginnya emang kecil banget, terus ada 1-2 yang agak gede gitu. Oke. Jadi lebih kayak gitu. Berarti sebenarnya kalau saat harga fluktuatif lagi tinggi-tinggi banget gitu, itu ngaruh juga nggak sih ke harga produk-produk yang ditawarkan? Kalau sebisa mungkin kita harganya apa yang tertera segitu ya sampai saat ini kecuali waktu dulu itu. Kalau sekarang di Andalas itu harganya masih tetap segitu. Cuman kalau ada fluktuasi harga mungkin nggak terlalu ini karena kita coba stoknya itu sekarang udah perdus gitu. Oke. Kalau sehari paling tinggi itu berapa burger yang bisa terjual? Puncak-puncaknya lah gitu. Kalau untuk puncak jualan Penjualan? kami itu sampai kisaran burgernya aja itu sampai 100 pieces, Kak. 100 pieces? Ya. Oke. Ya. Tapi biasanya ada nggak sih kecenderungan rame di waktu-waktu tertentu gitu? Kalau untuk usaha kuliner sih pasti ada sih, Kak. Ada. Ya, Biasanya ada. momen Itu kami di hari Jumat, Kak. Jumat. Ya, makanya kami Emang cuma berkah banget ya? ya, makanya kami ada promo yaitu Jumat Berkah, Kak. Sebelumnya itu kan kami belum ada sih ide promo sih. Jadi karena penjualan di hari Jumat itu lumayan dan alhamdulillah banyak gitu, Kak. Makanya kami mengadakan di hari Jumat itu Jumat Berkah. Oke. Bentuk promonya kayak gimana tuh? Masih jalan nggak sih sampai sekarang? Sampai sekarang masih jalan, Kak. Malahan mau nambah promo lagi, Kak, di Jumat itu. Apa tuh? Nanti lah, Kak. Nanti dia apa? Kalau untuk Belum sekarang bisa dibocorin Ya. apa enggak ya? untuk sekarang promo Jumat Berkah itu free boba, Kak. Free boba? Ya, setiap Beli apa? minuman. Beli setiap- apa free boba? Setiap beli pembelian minuman. Free topping. Oh, free Ya, topping. toppingnya. Oke. Nah, kalau untuk sekarang ada nggak sih topping-toppingnya?
Ada Kak, kami ada topping Apa aja? boba, Oreo crumb, keju, coklat serut, cheese cream dan es krim. Oke. Buat minum. Tapi Dan ada topping baru Kak, popping boba namanya Kak. apa tuh? Jadi bobanya itu pas masuk di mulut kena lidah itu meletus Kak. Hah? Gitu. Itu yang Iya. baru. Ya. Bisa meletus gitu? Ya. Nah, itu namanya popping boba Kak. Popping boba. Hmm. Iya. Dia kayak pecah gitu di mulut, kayak ada cairan di dalam boba, ada cairan lagi gitu. Oh gitu. Rasa cairannya itu manis. Manis Kak. Iya, manis. Ada varian rasa juga Kak. Kami kebetulan Di memakai dalam rasa cairannya itu ada rasanya lagi. ada Iya. rasa Oh, le- gitu. leci gitu. Oh, rasa leci. Wah, Iya. seru itu, beda sensasinya Iya, ya. benar Kak. Kayaknya baru YNY ya punya atau gimana? Udah pernah ngeliat nggak sih produk yang sama, yang boba apa tadi? Kalau untuk UMKM sih mungkin sementara sih hanya WNW Kak. Mungkin dari kafe-kafe yang kayak yang ternama mungkin udah ada juga Kak. Oke. Yang besar gitu. Apa sih tadi namanya? Popping boba namanya. Popping boba. Ya. Oke. Jadi kalau ada penambahan itu otomatis ada penambahan harga juga ya? Ya, benar Kak. Setiap penambahan toppingnya itu berapa charge-nya? Kami di kisaran harga 2.000 Kak. Oh, 2.000. Iya. Segala jenis tadi. Segala jenis tadi Kak 2.000. Kalau nambah 2.000, mau Ya, double bedanya berarti es krim ya Kak. Es krim itu es krim 3.000 Kak. juga ada. Ada. Oke, Jadi di atas emang minuman seseru itu sih, tergantung selera masing-masing ada sih ya. benar. Varian toppingnya di YNY. Ini kayaknya kapanpun momennya orang tetap beli ya. Ya. Maksudnya nggak musim-musiman juga, tapi lebih ke harian ya. Ya, Makanya benar. bisa dibilang tadi jalannya muternya lancar gitu everyday ya. Oke. Nah, untuk promosi, nah langkah apa yang dilakukan sama YNY? Kalau strategi marketing kita, karena sekarang era digital ya Kak, semua serba digital, serba sosial media. Iya. Yang pertama kita lakukan tuh ya promosi di sosial media. Kita manfaatin teman-teman food blogger yang terutama di Kota Padang. Terus kita coba juga masuk ke event-event kampus, terus kita kasih voucher gitu-gitu. Terus ada Instagram juga, Instagram kita itu YNY, ada TikTok juga YNY, kayak gitu. Oke, karena memang berasa ya promosi di media sosial tuh lumayan kenceng ya sekarang. Soalnya aku tahu YNY juga dari media sosial. Iya. Karena aku lihat, wah promosinya lumayan terniat lah gitu ya. Emang dikonsepin, bahkan memang ajak join food vlogger atau influencer gitu ya. Sejauh ini sudah berapa nih food vlogger atau influencer diajak join? Untuk sampai saat ini udah ada sekitar 5 food vlogger ya Kak. Oke. Ya 5 food vlogger. Ditambah yaitu kami alhamdulillah sih Kak dapat bantuan dari nomor 1 di Sumatera Barat yaitu Buya Mahyaldi juga. Oke, beliau support banget ya Alhamdulillah. UMKM. Jadi tambah penyemangat gak sih untuk buka usaha ya? Benar. Karena semua lini ikut support juga. Tapi ngefek nggak menurut teman-teman? Menggunakan jasa dari teman-teman food vlogger atau influencer untuk mempromosikan produk. Kalau untuk jasa dari yang YNY rasakan itu sangat berdampak lah Kak jatuhnya. Berdampak banget karena dari biasanya orang yang nggak tahu dengan YNY, alhamdulillah sampai karena food vlogger atau influencer dari makanan itu malah mendongkrak kami lah dan orang pada tahu lokasi YNY di mana dan apapun apa yang dijual di YNY. Jadi kalau menurut kami itu 100 kali lipat lah berasanya ini ya. Kak efeknya. Penjualan jadi meningkat ya. Ya, benar, Kak. Gara-gara memang karena memang nggak cuma di YNY aja, itu di akunnya orang itu juga ya, di food Ya. blogger sama itu ya. Jadi lebih gampang naiknya gitu. Pernah viral juga nggak sih? Maksudnya FYP atau apa gitu? Pernah ya? Pernah beberapa kali FYP, terus ada yang datang belanja, nanya dari mana, bahkan ada yang dari Tabi yang kayak udah Oke. perbatasan gitu-gitu dari jauh, tahu dari mana gitu, tahu dari TikTok gitu, Iya. dari konten. Aha. Tapi kontennya lumayan menarik juga sih menurut aku ya. Itu emang dijadwalin nggak sih promosi dengan konten produksi YNY sendiri gitu? Kalau untuk saat ini kita budget
kita ngasih budget per bulan untuk biaya promosi. Oh, memang Memang disediakan budget khusus ya? Iya, memang di era sekarang ini budget khusus promosi itu udah termasuk ke dalam biaya pengeluaran bulanan. Oke, berarti emang harus ada pos khususnya untuk itu ya? Iya. Karena dia di posin khusus nanti grafik penjualan yang jadinya meningkat ya. Iya. Nah, daripada mikirnya ngapain keluarin duit buat promosi kayak gitu. Tapi ternyata efeknya luar biasa juga ya. Dari teman-teman food vlogger atau juga dari influencer. Tapi kalau menggunakan jasa mereka itu budgetnya terendah dan tertingginya berapa tuh? Bisa sampai jutaan juga nggak sih? Buat yang kami survei itu ada yang harga yang jutaan gitu Kak. Ada juga. Tapi ada yang juga murah. Dan ada juga yang bisa barter gitu Kak. Oh gitu. Ya, barter, kita ngasih produk kita, mereka yang review gitu Kak. Mereka yang review dan mereka masukin kontennya dan tidak ada bayaran juga ada. Oh ada juga ya. Ada beberapa food vlogger yang mau Kak. Oke, nah yang kayak gitu tuh nanti rezekinya juga datang tuh dari yang lain ya, memudahkan urusan teman-teman yang UMKM. Tapi untuk sejauh ini baru satu outlet di Andalas. Ya. Iya. Ya, buat sekarang kami ada outletnya baru di Andalas Kak. Rencananya gimana ke depannya? Nah, rencana kami nggak mulu-mulu sih Kak. Sebenarnya tuh kami punya keinginan biarlah WNW ini lokasinya kecil tapi cabang kami banyak. Target kami itu insya Allah kalau dipermudah ya Kak, itu kami menargetkan di setiap kecamatan insya Allah ada WNY dan di setiap kabupaten di Sumatera Barat insya Allah ada WNY. Amin. Mudah-mudahan diijabah ya. Amin. Karena ini produk yang kayaknya nggak perlu disangsikan lagi penerimaannya oleh konsumen gitu ya. Karena rata-rata orang sekarang ini jadi makanan dan minuman yang apalagi ramah di kantong ya. Ya benar. Jadi emang cocok untuk dikonsumsi segala usia juga. Baik, kalau begitu mudah-mudahan apa yang menjadi harapannya bisa terwujud ya. Dan nanti buka cabang-cabang berikutnya. Tapi kalau sekarang sejauh ini dikelola langsung sama Yori sama Arya. Ya. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kami buka dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. 10 pagi sampai jam 12 malam? Ya. Setiap hari? Buka tiap hari Kak. Tiap hari? Insya Allah tidak ada halangan. Kecuali kalau owner ada keperluan ya. Itu gak sih enaknya kalau buka usaha ya, gak perlu perizinan siapapun, kalau lagi pengen libur ya libur aja gitu. Oke deh kalau gitu. Mungkin Yori juga mau menyampaikan apa harapannya untuk usaha YNY ini Yori? Harapannya semoga YNY kita bisa menjaga loyalitas konsumen, lebih berkembang lagi. Nah, tidak berhenti di YNY F&B sekarang. Harapannya kita juga bakal merancang ada YNY aksesoris, YNY merchandise gitu. Semoga bisa terwujud gitu. Amin. Ini berkat tim yang solid ini mudah-mudahan nanti ada ya. Pasti kalau aksesoris dan sebagainya Yori ini urusannya ya. Tapi Yori background pendidikannya apa? Ekonomi? Backgroundnya agribisnis, sosial ekonomi. Oh gitu, masuk lah ya. Kalau Arya? Ekonomi Kak, keuangan dan perbankan malahan Kak. Udah cocok berarti. Mudah-mudahan lancar ya, karena strategi marketingnya dapat, nge-brandingnya juga dapat untuk YNY ya. Sukses selalu, mudah-mudahan rasanya tetap bisa dipertahankan sama harganya juga. Oke, kalau gitu Arya sama Yori terima kasih sudah sharing bersama kita di Pojok UMKM untuk edisi hari ini. Semoga harapannya tadi bisa terwujudkan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dun Sana Pandangan, demikian obrolan kita di Pojok UMKM untuk edisi hari ini 5 Februari 2025. Dan insya Allah nanti kita bakal ngajak ngobrol lagi pelaku UMKM lainnya. Dan semoga apa yang kita perbincangkan tadi ada hal-hal yang mungkin menginspirasi Dun Sana Pandangan. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap bersama Perompat di 92,4 MHz. Perompat RRI